Sing tenang Mas Iya, kamu. Ayo cepat. Siapa namamu? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Ridwan dengan NIM 2210417738. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian dan guna saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Metode penelitian diberikan oleh Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini ada 8 poin yang akan saya bahas. Nah, apa saja 8 poin ini? Yang pertama yaitu bagaimana cara menetapkan judul penelitian. Yang kedua, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian. Yang ketiga, bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah. Yang keempat, bagaimana cara membuat tujuan penelitian. Yang kelima, apa itu manfaat penelitian. Yang keenam, bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka. Yang ketujuh, bagaimana membuat penelitian terdahulu. Dan yang terakhir, bagaimana membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu cara menetapkan judul penelitian. Nah, sebelum menentukan judul penelitian, pertama harus tahu dulu indikasi masalah dan rumusan masalah yang akan dibuat. Indikasi dan rumusan masalah ini bisa lebih dari satu. Setelah membuat rumusan masalah, baru bisa menentukan judul skripsi yang akan dibuat. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tentang bagaimana cara membuat latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian, cara membuat latar belakang penelitian ada 6, yaitu yang pertama, menentukan pola penulis pada latar belakang itu sendiri. Yang kedua, tentukan tema atau masalah yang akan diangkat pada penelitian ini. Yang ketiga, melakukan analisis literatur dan cari data pendukung. Yang keempat, menentukan tujuan dan masalah penelitian. Yang kelima, menjelaskan relevansi penelitian. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu menyebutkan batasan penelitian skripsi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tentang bagaimana cara membuat rumusan masalah penelitian. Dalam membuat rumusan masalah ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, jelaskan inti dari masalah tersebut dalam 2 atau 3 kalimat saja. Yang kedua, munculkan sebuah pertanyaan. Caranya mulailah dengan kata A. Penelitian ini menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana? Yang B. Masalah ini memicu sebuah pertanyaan yang penting untuk dijawab, yakni bagaimana? Yang C. Berdasarkan pokok masalah tersebut, penelitian ini mengajukan sebuah pertanyaan, yakni bagaimana? Yang D. Secara mendalam, penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana. Terus lanjut poin yang keempat, yaitu tentang bagaimana cara membuat tujuan penelitian. Nah, dalam pembuatan tujuan penelitian ini juga ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu seperti yang pertama, lihat rumusan masalah penelitian. Dan yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu menjelaskan pengertian manfaat penelitian dan sebutkan jenis manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian adalah uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikan masalah yang akan diteliti. Terus, jenis-jenis dari manfaat penelitian ada dua jenis, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yakni manfaat penelitian bagi pengembang ilmu. Manfaat dari sisi untuk mengecek teori yang sudah ada. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yakni manfaat penelitian bagi bidang yang diteliti. Manfaat praktis ini bisa berguna bagi banyak subjek, yakni bagi peneliti.
bagi para pengambil kebijakan terkait bidang yang diteliti. Nah, sekarang masuk poin yang keenam. Nah, di sini menjelaskan bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka. Dalam membuat bab 2 atau tinjauan pustaka ada 6 cara yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi beberapa kata kunci atau keywords penelitian. Yang kedua, mulailah dengan mengunjungi perpustakaan untuk mencari buku atau jurnal yang relevan. Yang ketiga, carilah buku atau jurnal yang sesuai dengan penelitian. Hal ini sebagai upaya menemukan materi yang terkait baik di dalam buku atau artikel pada jurnal. Terus yang keempat, setelah menemukan buku atau artikel jurnal yang dimaksud, mulailah memilah mana yang relevan dengan penelitian. Yang kelima, lakukan pengutipan terhadap materi yang relevan. Kutipan bisa melalui kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu susunlah literatur dari buku atau artikel jurnal tersebut ke dalam bab 2 tinjauan pustaka. Selanjutnya, poin yang ketujuh, yaitu tentang bagaimana cara membuat penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bisa ditulis atau dibuat dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan sebagainya. Langkah membuat penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan penelitian ini ditulis oleh siapa. Terus yang kedua, melihat dan menuliskan judul sebelumnya. Yang ketiga, menuliskan tahun. Yang keempat, menuliskan metode penelitiannya. Yang kelima, menuliskan alasan penelitian. Yang keenam, menuliskan kesimpulan. Dan yang terakhir, mencari dan menuliskan persamaan dan perbedaannya. Dan yang terakhir atau poin yang ke-8, yaitu tentang bagaimana cara membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian berkenaan 2 variabel atau lebih. Berikut langkah kerangka berpikir hingga hipotesis. Yang pertama, menetapkan variabel yang teliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsi, teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesis kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka berpikir, pengajuan hipotesis. Dan yang terakhir, baru terbuatnya hipotesis. Nah, itulah tadi pembahasan dari 8 poin yang saya sebutkan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.